Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Hasanah. Kali ini kita akan bincang-bincang mengenai topik yang sering kali ada di tengah masyarakat. Mungkin pemirsa sering menemui atau mungkin menyaksikan sendiri anak-anak dengan kelebihan, anak-anak spesial. Nah, kita akan membahas lebih lanjut bersama dengan Syekh Ahmad Al-Misri dan juga Ustadz Faizar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini langsung saja nih Syekh. Seringkali kan dalam masyarakat ini kita menemui anak-anak yang kita bilang anak-anak spesial gitu, anak-anak yang pintar atau anak indigo, begitu Syekh. Sebetulnya indigo ini adalah berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala atau justru malah gangguan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khazanah dimanapun Anda berada, saya mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dipertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran, Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya jin itu dapat melihat kalian dari satu tempat yang kalian tidak dapat melihatnya. Kalau dalam rupa aslinya itu tidak bisa dilihat. Dan Imam Syafi'i menolak hal demikian. Karena itu tidak bisa, hanya para nabi dan rasul saja. Maka kalau dia mengatakan saya melihat dalam bentuk aslinya itu tidak bisa. Tapi kalau dia menyatakan saya melihat dia dalam bentuk binatang atau kelinci atau menjelma di dalam bentuk yang lain, itu bisa dilihat oleh semua orang kalau dia nampak. Tapi kalau tidak nampak, anak tersebut dinyatakan bisa melihatnya. Apakah itu anugerah apa gangguan? Itu sebuah gangguan bagi dia. Buktinya tidak dilihat oleh secara orang umum pada umumnya. Contoh, Anda, saya, Ustadz Faizar, dan pemirsa juga tidak bisa melihat. Kenapa anak ini harus dia lihat? Berarti kalau dia sendiri yang bisa melihat berarti sebuah gangguan. Yang harus kita berusaha mengatasi karena itu mengganggu kehidupan kita. Contoh, kayak orang yang dimanapun dia mendengar suara, yang lain tidak mendengar. Itu jadi sebuah gangguan. Bukan hal yang normal terjadi bagi semua orang. Maka hal demikian kita harus berusaha mengobatinya, menghilangkannya, karena itu akan mengganggu kehidupan anak tersebut. Karena dia akan dinilai tidak normal seperti anak-anak yang lain. Oh baik, jadi sebetulnya ketika kita menemui anak indigo, jangan justru malah kita bertanya, kamu bisa lihat masa depan nggak? Gitu ya Syekh. Apalagi yang masa depan. Iya. Ya, dirimu nggak bisa melihat masa depan, saya tidak bisa melihat, Ustadz Faizar, ulama siapapun. Kenapa? Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahad. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang ghaib. Tidak ada siapapun yang mengetahui kecuali sebagian orang seperti para rasul diberitahukan masalah ghaib yang akan datang dan bukan ghaib mutlak. Hanya sebagian aja yang Allah sebutkan kepada nabinya melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin ini juga agak membingungkan gitu bagi orang awam karena kan yang beredar di masyarakat nih Syekh, kita bilang bahwa anak kecil itu wajar bisa lihat makhluk halus katanya seperti itu karena masih suci jiwanya. Apakah itu benar Syekh atau justru kenapa anak ini anak yang lain tidak suci? Oh iya betul. Contoh anakmu atau anak saya atau anak beliau atau siapa? Kenapa anak saya yang harus lihat? Anak yang lain tidak. Berarti anak saya suci, yang lain belum mandi apa? Itu nggak bisa. Maka harus kita kembali kepada itu hal yang tidak normal terjadi pada umumnya. Jelas. Jadi, maka pemirsa ketika melihat anak tersebut, anggap dia anak tidak normal, tapi jangan diperlakukan berbeda. Malah kita harus membantu dia agar segera hilang gangguan tersebut dari dirinya. Dan jangan dimanfaatkan juga, ya pemirsa. Kadang-kadang banyak orang, Ustadz, ya banyak orang memanfaatkan, mau dagang, mau apa, dipanggil tuh anak, gimana toko saya nanti laku apa enggak? Calon saya ini bagaimana Ustadz gitu kan? Berapa nomor togel? Itu. Ya, maka itu harus kita benar-benar menghindari hal tersebut karena yang mengetahui yang gaib Allah dan kita sendiri beribadah, taat, insya Allah Allah berikan segala kemudahan bagi kita. Nah Ustadz Faizar, kalau memang ini adalah gangguan terhadap anak-anak tertentu, apakah jalannya melalui keturunan atau lewat jalan yang lain? Betul, lewat keturunan. Ya, jadi ada yang namanya karakter keturunan, gangguan dari jin yang turun-temurun karena leluhurnya mempunyai perjanjian yang tidak tertulis dengan bangsa jin yang fasik. Ya. Nah, yang namanya tulisan ini kalau di perjanjian antara manusia dengan manusia kan ada yang namanya hitam di atas putih. Kalau mereka itu tidak, butuh yang namanya kurban atau tumbal. Nah, tumbal-tumbal ini nggak mesti manusia, Mbak. Kadang berupa telur. Ada pesugihan jenis buto ijo dan juga pesugihan Nyai Blorong. Biasanya cemilan mereka itu menggunakannya telur-telur ayam kampung itu yang ditaruh di pojok-pojok rumah. Nah, ada yang menggunakan tumbal itu dengan merenovasi rumah setiap bulannya. Ini namanya pesugihan kandang bubrah.
Tapi juga bisa akhirnya menurun kepada anak cucunya. Nah, ada yang menggunakan tumbal hewan, binatang. Nah, yang paling tinggi ya tumbal manusia. Lah kan sudah meninggal itu majikannya. Kok bisa tumbalnya lahir setelahnya kok dijadikan tumbal istilahnya gitu ya. Anak cucu kan lahir setelahnya itu. Kan dijadikan tumbal itu bagaimana? Ustaz, tapi dia jinnya itu menentukan anak yang dia pilih apa Betul. dari leluhurnya gitu langsung? Mereka menentukan anak-anaknya. Nah ini kita kalau yang boleh... menentukan siapa, maaf? Yang menentukan adalah jinnya sendiri, syaitan itu, atau orang tuanya? Dari para setan. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Baqarah ayat 102, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman." Ya, mereka mengikuti apa-apa yang dibacakan oleh setan. Bukan hanya sekedar mantra, termasuk tumbal-tumbalnya juga sudah diberikan syarat. Syaratnya begini, 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 begini. Di antara kriteria-kriteria yang sering dijadikan, karena kita kan selalu sering banget menemukan di Nusantara ini, khususnya di Tanah Jawa, orang-orang yang kena gangguan jin nasab, apalagi masih anak kecil. Di antaranya adalah bocah julung kembang. Bocah julung kembang adalah anak yang dilahirkan ketika matahari awal terbit, di awal terbit. Kemudian bocah julung sungsang, anak yang dilahirkan ketika matahari dalam keadaan terik-teriknya. Bocah julung caplok, anak yang dilahirkan ketika matahari tenggelam. Kemudian bocah sendang kapit pancuran, anak perempuan yang diapit dua anak laki-laki. Kakaknya laki, perempuan, adiknya laki-laki. Kemudian ada yang namanya bocah pancuran kapit sendang, laki-laki yang diapit dua anak perempuan. Ya, dan juga bocah jempunan. Ada banyak lagi ya. Jempunan ini anak prematur. Nah ini yang biasanya dijadikan mereka itu untuk menurunkan ilmu-ilmu warisan dari leluhurnya. Akhirnya bisa melihat hal-hal gaib, bisa melihat jin, bisa meramal masa depan, bisa membaca pikiran orang lain, bisa berbicara dengan hewan, menaklukkan hewan-hewan berbisa tanpa belajar sama sekali. Itu ilmu-ilmu turunan dari para jin itu. Jadi bukan satu hal yang harus dibanggakan, bukan satu hal yang spesial, tapi justru malah hal yang mendatangkan kemudaratan begitu ya, Ustaz. Di zaman Nabi SAW ada anak yang namanya Sofi ibnu Sayyad. Nah si Sofi ibnu Sayyad ini sangat sakti luar biasa. Sampai-sampai karena kesaktiannya itu Rasul takut, jangan-jangan ini Dajjal yang sudah muncul. Didatangi sama Nabi SAW langsung diuji. Madza taro, apa yang kamu lihat? Duh. Rasul itu ada di dalam hatinya, beliau menyembunyikan salah satu ayat dalam surat Ad-Dukhan. Ya. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Ya. Saat itu jin enggak bisa membaca ayat tersebut. Ditutup sama Allah. Jadi jin hanya bisa membaca kalimat dukhan, enggak bisa melengkapi dukhan, tapi duh. Akhirnya kata Nabi SAW, ikhsa falan ta'du qadrak. Enyahlah kamu ndak bisa melampaui takdirmu. Fa innaka min ikhwanil kuhan, karena kamu termasuk sahabat-sahabat para dukun. Padahal dia masih kecil, anak yang sedang beranjak remaja. Itu enggak dibangga-banggakan sama Nabi. Nah, sampai Ibnu Sayyad ini penglihatannya bisa sampai menembus dimensi alamnya iblis. Inni ara arsan 'alal ma' haulahul hayat. Aku melihat singgasana yang dibangun di atas samudra, di samping-sampingnya itu ada ular-ular. Kata Nabi, dzaka arsy iblis. Yang kamu lihat itu adalah singgasananya iblis. Masya Allah. Nah berarti anak-anak tertentu ini yang merupakan anak-anak indigo, bagaimana cara menyembuhkannya ya Syekh? Cara menyembuhkan anak tersebut adalah dengan meruqyahnya. Ketika kita meruqyah seperti meruqyah orang biasa, meruqyahnya, dan karena memang dia umurnya berbeda dengan orang yang dewasa, masih kecil, maka diruqyah dengan menggunakan media air yang dibacakan ayat ruqyah, dan digunakan daun bidara, atau anak tersebut dikasih madu yang dibacakan ruqyah, atau ada herbal-herbal lain bisa diberikan, dan anak insya Allah akan sembuh. Artinya insya Allah semua yang dia lihat, semua yang dialami akan hilang bertahap, karena tidak ada yang namanya diobatin sekaligus langsung sembuh. Kita ke dokter aja nggak harus sekali, biasa berkali-kali datang ke dokter, ya. Maka anak tersebut diruqyah seperti kita meruqyah orang kerasukan, karena memang ada jin dalam tubuhnya, ya. Dan dengan kita membacakan ruqyah, kemudian kita selalu menganjurkan orang tuanya untuk membacakan ayat kursi sebelum tidur, atau orang tua yang meruqyahnya sebelum tidur, kemudian anak tersebut dijauhkan dari hal-hal yang membawa mudaratan kepada dirinya.
Contoh dia masuk ke tempat-tempat yang gelap atau bertemu kepada orang-orang yang seperti itu. Nah, itu jadi kita berusaha mengawal dia agar benar-benar jauh dari hal-hal demikian. Baik, dan apakah mungkin indigo yang disebabkan oleh garis jin nasab ini terputus jikalau memang keluarga tersebut atau garis keturunan tersebut sudah bertaubat, anak tersebut soleh ataupun soleha, itu apakah bisa terhindar, Syekh? Insya Allah, semua dengan izin Allah bisa. Yang penting ada kemauan untuk menjauhi dari hal tersebut. Orang kalau sudah taubat diampuni dosanya. Ketika orang masuk Islam, yang sebelumnya dihapus. Keburukannya dihapus, kebaikannya tetap dicatat oleh Allah SWT, tidak dihilangkan. Maka ketika orang taubat, insya Allah semua kesalahan-kesalahannya, yang penting dia taubatan nasuha. Insya Allah akan terhindar dari hal-hal demikian. Insya Allah, insya Allah. Wah, ini perbincangannya semakin menarik, tapi kita tahan dulu, nanti kita akan coba tanya-tanya lagi lebih lanjut mengenai fenomena indigo ini. Jangan kemana-mana. Baik pemirsa Hasanah, kembali lagi dan masih seputar fenomena indigo. Saat ini kita sudah terhubung dengan Bu Ningsih. Assalamualaikum Bu Ningsih. Waalaikumsalam, Mbak. Bu Ningsih, ini mumpung ada Syekh Ahmad Al-Misri dan juga Ustadz Faizar, silahkan mau curhat apa nih tentang pengalaman indigo yang dialami, silahkan. Kalau untuk pengalaman pernah melihat sosok gitu, waktu itu saya sekali-kalinya sih yang nggak pernah lupa ya, waktu pas saat outing di kantor gitu sebenarnya. Jadi waktu kita habis acara malam gitu kan, kita sampai ke hotel gitu, ke tempat di kamar masing-masing. Saya tuh kan nggak langsung tidur, jadi ngobrol dulu sama teman-teman gitu kan. Akhirnya teman-teman banyak yang udah tidur, akhirnya tinggal berdua gitu. Terus mendadak tuh ya pas lagi tengah-tengah pembicaraan gitu tuh kayak saya lagi kayak ngelihat ada asap gitu kan di ujung saya gitu, pas di depan saya itu kayak ada asap. Saya pikir kan teman-teman yang laki-laki itu pada ngerokok atau apa gitu, jadi saya nggak deg-degan. Tapi walaupun kayaknya kok lama-lama asapnya tuh makin lama makin tebal gitu dan membentuk sesosok gitu kan, jadi yang bikin saya agak sedikit shock gitu. Maksudnya akhirnya ya saya minta sama teman saya untuk masuk ke dalam gitu. Saya nggak bisa ngomong banyak, saya cuma bilang masuk, cuma bilang masuk aja pokoknya gitu. Terus itu sih pengalaman yang benar-benar nggak lupa gitu di hidup saya. Syekh, gitu. menanggapi fenomena ini bagaimana Syekh? Melihat satu sosok. Iya, jin itu bisa mengganggu kita dalam 3 hal. Pertama, rasa takut yang berlebihan, sehingga kita masuk ke area kuburan atau tempat yang gelap, atau rumah yang kosong dan lain sebagainya, itu udah ada feeling rasa takut. Dia pada saat itu bisa menyerang. Oh, itu bisa menjadi jalan masuk. Bisa menjalan masuk, betul sekali. Yang kedua, al-ghaflah, kelalaian dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ghaflah itu karena dia jauh dari Allah, jauh dari zikir, jauh dari Al-Qur'an, jauh dari ibadah, dari wudu dan lain sebagainya, maka dia punya peluang untuk menyerang. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berbuat zalim kepada. Kadang-kadang dia mengganggu kita karena kita berbuat zalim kepada dia. Contoh, kita tidur di kasur kemudian jatuh ke bawah, atau kita lagi kita siram air panas di tempat, dia tinggal di situ. Kita tidak tahu. Kita berbuat zalim kepada dia sehingga dia merasa terzalimi, dia nyerang kita atau mulai mengganggu kita. Dan hal itu bisa terjadi kepada siapapun, ya. Maka jangan semua yang terjadi di sekitar kita itu selalu kita lempar ke jin. Sehingga jin sendiri bilang, ya Allah aku mau pensiun, capek. Setiap kali apa aja disalahkan, kesyaitanan. Ya. Seperti ada jamaah bilang, saya simpan uang di dalam Quran, mushaf, dan di dalam lemari, saya kunci. Kok bisa hilang duitnya gitu kan? Saya nanya, hilang semua apa separuhnya? Kata beliau separuh. Nah, kata beliau jangan-jangan ada tuyul. Saya bilang mohon maaf, tuyul itu bisa jadi istri bapak bisa jadi tuyul, anaknya bisa jadi tuyul, membantu bisa jadi tuyul. Artinya jangan selalu kita menyalahkan bangsa jin dalam hal demikian. Bisa jadi kesalahan dalam diri kita sendiri. Baik, Bu Ningsih, apakah masih ada pertanyaan lagi atau keluhan yang ingin disampaikan? Silakan. Oh ya, sekalian saya juga mau menanyakan gini, di rumah saya itu kan saya punya lantai 2, tapi lantai 2 saya itu nggak pernah kepake gitu, jadi memang sudah beberapa tahun ini dibiarkan kosong gitu. Tapi saya ngerasa belakangan ini gitu ya, maksudnya setelah saya pindah ke rumah itu gitu, saya sering gampang emosi gitu ya gitu, maksudnya
ibadahnya juga makin bolong-bolong gitu, kayak malas begitu, rasa hawanya tuh malas aja gitu. Nah Ustadz, saya pengen tanya itu sebenarnya ada kaitannya nggak sih dengan ruang kosong yang ada di rumah saya itu gitu, apakah memang harus dibenahi atau gimana gitu? Ada kaitannya atau tidak gitu? Silakan Ustaz Faizar. Ruangan kosongnya apakah ada kasur atau apa gitu, mungkin kamar atau gudang atau gimana? Gudang tempat barang-barang nggak kepake ditaruh di sana, pakaian gitu-gitu sih yang nggak kepake. Oh gitu ya. Ya jadi gini Bu, setiap manusia sudah diberikan perangkat sama Allah Ta'ala ketika dilahirkan ke dunia ini. Setiap dari kita membawa korinnya masing-masing. Ada korin dari malaikat dan korin dari bangsa jin. Nah, korin dari bangsa jin ini adalah jin yang tidak bisa kita usir, tapi hanya bisa ditaklukkan dengan kita memerangi ego dari diri kita sendiri. Ya, karena yang namanya jin korin akan senantiasa membisikkan setiap manusia mengarahkan kepada dosa dan kemaksiatan. Apakah ada hubungannya dengan ruangan kosong itu? Insya Allah tidak sama sekali. Ya. Dan saya sarankan kepada Ibu Ningsih dan juga pemirsa yang sedang menyaksikan, hendaklah membaca surat Al-Baqarah secara rutin. Karena Nabi SAW bersabda, Inna syaitana yafirru minal baiti ladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan akan pergi dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Jadi rutin Ibu baca surat Al-Baqarah. Dicicil enggak apa-apa. Ya, misalnya kalau dari ayat 1 sampai 286 kok terlalu panjang, misal per hari 1 juz gitu ya. Hari yang kedua, juz yang kedua, habis itu yang terakhir ya sisanya, seperti itu. Insya Allah kalau itu dibacakan secara rutin, nggak akan ada pengaruh apa-apa. Adapun tadi dari sisi kemalasannya, maka Ibu harus ada mujahadah, dalam artian berjihad dengan diri sendiri, supaya tidak serta-merta dikuasai oleh pengaruh dari hawa nafsunya dan juga bisikan dari jin korinnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sekarang melawan diri sendiri ya, yang berat ya Ustaz terkadang ya. Sangat berat. Termasuk para ustadz pun ya harus melawan diri sendiri itu. Baik, Ibu Ningsih bagaimana, sudah terjawab? Ya Alhamdulillah Mbak, sudah sedikit banyaknya sudah mengerti. Alhamdulillah. Terima kasih semoga- Ustaz. Sami-sami. Terima kasih Bu Ningsih, semoga segera teratasi dan juga bisa lebih tenang lagi ke depannya ya. Baik, nah pemirsa Hasanah, tadi Ustadz Faizar sempat menyebut tentang jin korin. Sebetulnya jin korin ini apa Ustadz? Korin itu artinya pendamping. Jadi jin yang mendampingi manusia dari awal dia dilahirkan sampai meninggal. Nah, dia nggak akan lepas. Kalau jin khodam kan beda. Kalau khodam kan artinya perewangan atau pembantu. Kalau jin khodam memang jin yang dari luar diundang dengan ritual-ritual tertentu untuk membantu manusia menuntaskan hajat-hajatnya. Untuk kekebalan, pengasihan, atau untuk ya atraksi-atraksi yang lain lah, ilmu-ilmu sihir itu ya. Baik, berarti kalau jin korin ini ada dalam setiap diri manusia dan terus ikut hingga kita meninggal gitu ya Ustaz? Setiap waktu mereka ikut, tidak terpisahkan. Sampai Rasulullah sendiri SAW punya qarin. Ketika Sayyidah Aisyah kehilangan Rasulullah dalam satu malam, Nabi pergi, padahal itu malamnya Sayyidah Aisyah, Nabi keluar ke kuburan Baqi'. Beliau tidak tahu. Ketika mencari Rasulullah, Nabi nggak ada. Kemudian Sayyidah Aisyah menunggu Nabi kembali. Beliau menunggu di depan pintu. Dalam keadaan emosi, marah, Nabi punya istri yang lain. Ini kan jadwal saya, malam saya, kenapa pergi ke tempat lain? Kemudian Nabi SAW kembali dengan begitu siasatnya Rasulullah bagaimana mengatasi persoalan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, awaja'aki syaitanuki ya Aisyah, apakah syaitanmu sudah datang? Ternyata dialihkan dari persoalan yang dia cemburu karena Nabi pergi, dialihkan ke hal yang lain. Sehingga Sayyidah Aisyah penasaran di situ. Oh, apakah saya punya syaitan ya Rasulullah? Iya punya. Anta Rasulullah juga punya? Kata beliau, iya. Illa anna Allah a'anani alaihi fa'aslama. Boleh dibaca dengan dua harakat. Fa'aslama atau fa'aslamu. Fa'aslama artinya jin atau qarin pendamping Rasulullah sejak lahir itu sudah masuk Islam. Atau kalau dibaca dengan dhammah, fa'aslamu artinya saya selamat dari godaannya, dari kejahatannya. Maka setiap manusia punya pendamping atau jin qarin tersebut, pendamping. Qarin itu adalah orang yang mendampingi atau mendampingi kita sejak lahir sampai kita wafat. Apakah dia menyuruh kita kepada maksiatan? Tergantung diri kita, menerima apa tidak.
Kita bisa melawan. Bagaimana cara melawannya? Artinya kita berbanyak zikir, banyak ibadah, menguatkan hubungan kita dengan Allah, meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kepada Allah. Dan kalau kita lemah dalam bidang ibadah, dia bisa membawa kita ke hal yang buruk. Tergantung contoh seperti mobil. Saya kalau bawa mobil itu saya nyetir. Ya, sitiran mobil itu ada di tangan saya. Artinya saya mengendalikan mobil. Maka akan selamat sampai tujuan. Tapi kalau sampai mobil yang mengendalikan saya, itu berbahaya. Akan menjerumuskan kepada kebinasaan. Maka apakah nanti kalau kita meninggal dunia, qarin tersebut meninggal juga? Ulama mengatakan tidak ada dalil sama sekali yang menjelaskan apakah dia meninggal atau tidak. Sebagian ulama cenderung bahwa dia akan pergi meninggalkan kita. Karena biasa umur mereka lebih panjang daripada kita. Wallahu a'lam. Berarti kembali lagi ke pembahasan fenomena indigo ini, tadi jin qarin itu yang selalu mengikuti kita sejak kita lahir hingga nanti kita meninggal. Kalau fenomena indigo berarti yang mengikuti si anak-anak spesial ini jin nasab, jin khodam, Ya, termasuk jin khodam. Ya, ada yang menarik di sini, Mbak. Di dalam kitabnya Syekh Abdul Malik Az-Zaqabi dijelaskan bahwasanya qarin mempunyai 5 tugas. Di antaranya adalah membisikkan atau mengabarkan was-was orang lain sehingga bisa diketahui di dalam hatinya. Was-was ini bisikannya. Setiap dari kita kan punya was-wasnya masing-masing. Punya bisikan hatinya masing-masing. Nah, qarin ini akan saling qarin ini akan saling berkomunikasi. Orang ini begini, kemudian akan dikabarkan kepada orang tersebut. Atau qarin ketika meninggalnya seseorang, dia akan berpura-pura sebagai rohnya. Nah, ini kita bisa saksikan di Indonesia. Betapa banyak orang dibodohi yang seakan-akan roh itu pulang dan masuk ke tubuh mediator. Nah, ini ketika kemarin ya ada yang melakukan mediumisasi saat ada pesawat yang jatuh. Nah, mediumisasinya adalah dengan memasukkan katanya itu qarinnya atau rohnya. Maaf, rohnya atau qarin saya lupa itu. Untuk dimasukkan dan diwawancarai. Ini kan bahaya sekali. Ini bisa menyesatkan ya Ustaz ya? Jelas bisa menyesatkan. Berbahaya. Ada yang ingin ditambahkan, Syekh? Silakan. Ya, yang tadi disampaikan guru kita Ustaz Muhammad Faizar bahwa qarin itu adalah yang menyampaikan rahasia kita. Itulah sebuah persoalan yang selalu menjadi hal yang tidak diketahui oleh banyak orang. Ketika kita datang ke paranormal atau dukun, ketika kita menunggu giliran kita, nanti dia akan kirim jin dia atau khadamnya kepada qarin kita. Qarin kita nanti bocor, rahasia kita semua. Fulan, dari mana, dan tempatnya tinggalnya apa, terus persoalannya apa, semua diceritakan kepada jin yang dikirim oleh si dukun ini. Ketika kita masuk ke ruangan dukun, dukun akan menyebut nama kita, tempat tinggal kita, bahkan tanggal lahir kita, persoalan hidup kita, sehingga kita menyangka dia adalah orang yang baik, yang bisa membantu. Dan itu menjadi tipu daya syaitan, yang kita harus waspada dan harus berhati-hati. Karena hal itu berkaitan dengan semua persoalan hidup, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala atau para nabi dan rasul. Tahu isi dompetnya saya. Hah? Isi dompetnya. Isi dompetnya bisa tahu. Maka itu yang harus kita berhati-hati. Kenapa? Karena dia melakukan kerjasama dengan qarin kita. Itulah kesalahan qarin kita. Semoga Allah menjaga biar qarin kita tidak bocor. Apalagi bocor rahasia kita kepada istri-istri kita, itu lebih berbahaya lagi. Fenomena yang berbahaya ya salah satunya, Syekh. Kalau istri tahu rahasia kita di luar ketemu siapa, ini siapa, itu lebih jahat daripada lebih berbahaya daripada qarin dan jin. Baik, pemirsa Hasanah, ternyata banyak sekali informasi yang saya pribadi baru tahu gitu mengenai fenomena indigo ini. Dan tentunya kalau pemirsa melihat anak-anak yang indigo ternyata bukan anak yang spesial, justru harus dibantu, disembuhkan. Dan semoga episode kali ini bisa membawa manfaat. Tadi sudah diberikan ilmu yang cukup banyak dari Syekh Ahmad Al-Misri dan juga Ustadz Faizar. Kalau begitu sampai berjumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.